Om Swastiastu. Om Awitunam Astu Namastayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku orang Kristen, salam sejahtera. Namo Buddhaya. Hari ini aku sangat bangga sekali karena aku menemukan sosok yang sangat unik, satu-satunya yang masuk dalam hati saya, yang mengetuk diri saya hingga dapat hadir sekarang di gedungnya Kanjeng Ibu Ratu. Tapi kau Kanjeng Ibu Ratu Pantai Selatan. Tolong, saya ingin tahu bagaimana sih sosok Bunda yang seorang balian, kalau orang menyebutnya balian, sosok membantu orang, menolong orang dari kesakitan, dari yang tidak nyamanan, dari tidak harmonisan. Akhirnya Bunda bisa ngejalanin kayak gini. Padahal sebelumnya Bunda adalah orang Muslim yang sangat-sangat taat. Bahkan suami Bunda adalah sosok tokoh orang Muslim yang sangat luar biasa. Saya sangat hormat sama beliau. Iya. Matur suksema perkenalkan, Titiang memang bernama asli Masayu. Tiang menjalankan tugas ini berdasarkan titah dari beliau, amanah dari beliau. Kanjeng Ibu Ratu. Kanjeng Ibu Ratu sane sungsung titiang triki mangkin sareng ide dalem titiang nyungsung yang durga birawi sugro tabe pekulun. Tiang sangat manut akan titah ide. Tiang menjalankan ini memang sangat berbeda dengan apa yang Tiang posting karena Tiang ingin mencari tahu tentang kebenaran, tentang apa adanya, bukan adanya apa. Itu sebenarnya. Tiang menjalankan titah beliau dari tahun 2005 dengan proses yang sangat berat. Yang menjadi penasaran saya hingga datang ke tempatnya Bunda inilah, Bunda katanya pernah meninggal. Iya. Dan sampai ada belatung dalam tubuh Bunda itu. Sudah, ya, kalau orang bilang sudah busuk gitu loh. Iya. Sudah busuk. Nah, ada belatung. Nah, kemudian entah bagaimana ceritanya itu, beliau kayaknya menghidupkan kembali Bunda itu sebagai dayangnya beliau, sebagai abdinya beliau. Bagaimana ceritanya, Bunda? Ini ceritanya seperti ini. Pada saat itu Tiang sudah disebut mendengarkan wisik, tetapi Tiang tidak tahu itu wisik dari mana. Karena Tiang awam masalah pewisik, masalah apa enggak. Karena Tiang dilahirkan dari didikan modern lah, militer. Rasio. Ya. Setelah itu kamar inilah menjadi saksi sugro ibu. Kamar inilah menjadi saksi. Pada saat itu saya tertidur. Habis saya sholat, saya tertidur. Tiba-tiba di selimut saya itu tiba-tiba ada belatung gitu. Nah, saya kira satu. Nah, belatung itu saya kira satu. Setelah akhirnya saya buka, ternyata saya sudah digerebutin beberapa belatung. Itu saksi nyata dari mertua dan orang. Nah, sudah begitu dengan nada bercanda pun mertua berkata, Mas Ayu belum apa-apa sudah direbutin belatung. Astagfirullahaladzim. Itu jawaban saya. Ini ada sesuatu yang membuat ada apa ya dalam diri saya. Pada malam Jumat saya mendengarkan suara seperti ini. Nyak sing ngiring, mensing jening nyak ngiring, mensing mati jening budo. Ternyata benar, bertepatan seperti ini, benar-benar istilahnya apa ya, suatu kebetulan atau apa nggak tahu. Saya tidak berani mengira-kira. Jam 1 tepat saya gila dan saya sudah tidak ingat apa-apa. Sampai durasi 3 bulan. Ya karena di sini juga keluarga, mungkin keluarga modern, ketimbang didampedin nak budoh, mending dibawa ke rumah sakit jiwa. Kata lain yang terakhir saya dapatkan, mensing ceningnya masih jani mati cening. Bingung kan kata mati?
Ya pasrah, kita mau bilang mati, kita ada anak. Akhirnya Allahu alam. Pada saat itu benar-benar yang merasakan seakan-akan sang roh terlepas dari raga saya. Akhirnya saya merasakan sang roh itu benar-benar terlepas dari ubun-ubun. Nah, pada saat itu saya melihat ini anak-anak udah nangis semua. Nah, sampai akhirnya para pengelayat pun datang. Ya, menyaksikan tiang kematian tiang itu. Tiang pada saat itu akhirnya di dalam sudah ada yang ngelayat, kita akan dimandikan. Sudah dimandikan? Udah. Apa sih? Kalau orang di Muslim tuh sudah disolatkan? Ya, belum disolatkan belum. Ya. Dimandikan? Udah mekerubung ban. Kalau orang gitu kalau kain batik. Ya, kita menunggu keluarga. Saya dikasih suatu pilihan. Bila kamu ingin menjalankan titahnya yang baik, kamu bisa kembali ke anak-anakmu dengan suatu paice. Saya ingat pada waktu itu yang dikasih suatu paice yang menjalani suatu lorong yang dimana di sebelah saya itu banyak yang minta tolong, Mas Ayu, Nyi Ratu, saya pada saat itu tadi disebut dengan sebutan Nyi Ratu, tolong saya. Sudah banyak ada tuh. Itu kisah saya. Dari sana tanpa basa-basi saya bilang, nggih, yang ngiring, tapi saya nggak tahu perjalanan ngiring saya itu ngiring seperti apa, nggak tahu. Karena saya tuh, ini ngiring ini apa sih? Tujuannya apa? Arep nandi saya aku iki. Piye saya aku iki? Itu kisah saya. Nah, unik pada waktu itu, tanpa sebab akibat saya diwinten besar oleh seorang pendeta dengan istilahnya biaya yang sangat sedikit karena sudah begitu menurut cerita beliau, karena beliau juga dapat seperti sabda harus mewintenkan orang ini dan orang ini akan menjadi nantinya membantu umat seperti itu. Nah, tanpa yang mengetahui juga tiba-tiba datang. Ini bukan dari apa, tiba-tiba datang orang untuk minta obat. Itu unik, orang minta obat ini aku piye, aku mau diapain nih orang, karena saya nggak ngerti. Iya orang, saya bingung. Bisa nggak saya ngobati? Sedangkan saya tidak pernah belajar hal semacam niki. Itu dia memakai dengan cara pengobatan air dengan dupa saja. Tidak lebih, saya tidak pakai apa sarana apa-apa, tidak, hanya tiang surut yang hanya bisa melakukan hal semacam ini. Mudah-mudahan ini menjadi barokah, menjadi hidayah buat yang berobat. Tapi hasilnya luar biasa. Astungkari 20 tahun. Mereka disembuhkan, mereka harmonis dan apa yang mereka harapkan sesuai dengan keinginannya dia. Ya, Astungkari melaksanakan apa titah beliau tanpa ingin tahu bagaimana caranya. Ya. Benar. Tanpa ingin memfind out, kok bisa? Kok dengan air aja bisa? Kan begitu. Disinilah perjalanan seorang spiritual. Sahabat, keunikan beliau Bunda Ratu adalah bagaimana? Saya percaya sama Allah, saya percaya sama Buddha, saya percaya sama Sang Yang Widi Wasa. Saya percaya semuanya. Karena apa? Kita saling berdampingan. Kita yakin, kita tahu betul bagaimana rahasia di alam sana itu kita masih tidak tahu. Tapi paling tidak kita ingin berbuat yang lebih baik. Untuk apa? Untuk mensinkronkan tentang hati, tentang nurani. Seperti kehidupan Bunda. Bunda adalah sosok yang dipercaya oleh Kanjeng Ibu Ratu. Sosok yang dipercaya oleh Betari Durga Berawi, pencabut nyawa. Pencabut nyawa. Lelah Durga Berawi adalah memberikan nikmat yang sangat luar biasa pada umatnya. Itulah Durga Berawi. Jadi sangat luar biasa. Makanya beliau, Bunda, saya sangat bahagia dapat bertemu dengan beliau. Beliau menjalankan arahnya Dewa, arahnya Kanjeng Ibu Ratu. Sisi lain Bapak Romo menjalankan arahnya Allah, arahnya sisi kehidupan Islamnya. Kita berbarengan. Jangan lupa cinta kasih, walaupun dipisahkan oleh manusia. Karena cinta kasih tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Hanya hati yang memisahkan. Aku tahu hatinya Bunda
masih mencair dengan Romo. Ada kehidupan yang unik. Jadi ada ular di sini. Om Santi, Santi, Santi. Om